Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faqur rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat beserta salam tak lupa kita limpah curahkan kepada uswah hasanah kita, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan kita selaku umatnya yang mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul hisab. Allahumma amin. Para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan kajian hadis dalam kitab Bulughul Maram, ya. Di mana pembahasan yang lalu, ya, di dalam suatu hadis bahwa kita dianjurkan untuk afsyus salam, wasilul arham, wa atimut ta'am, wasallu bil lail wan nasun niyam. Ya. Kemudian juga kita bahas kemarin kan mengenai ad-dinun nasihah salasan. Qulna liman hiya ya Rasulullah, qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa 'ammatihim. Kita akan lanjutkan ke hadis selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aktsaru ma yudkhilul jannata at-taqwa lillah wa husnul khuluq. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ia berkata, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, aktsaru ma yudkhilul jannah, ya, paling baik, yang paling banyak, ya, yang dapat memasukkan seseorang kepada surga, ya, ialah at-taqwa lillah, yakni bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu takwa? Takwa dalam terminologi ulama salaf kita adalah imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Ya. Takwa adalah menjalankan segala apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan menjauhi segala larangannya. Untuk apa? Ibtigha'a mardhatillahi subhanahu wa ta'ala. Tidak lain dan tidak bukan, hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bahkan di salah satu ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah, haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sekali-kali kalian mati, ya, illa kecuali antum wa antum muslimun, dan antum semuanya, ya, dalam keadaan muslim. Ya, itu mengenai takwa. Wa husnul khuluq, dan perangai atau akhlak yang baik. Nah, dua perkara inilah kemudian yang dapat mendapatkan atau asbab di mana dimasukkannya seseorang ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Akhrajahu Tirmidzi wa shahahul Hakim. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi. Kita akan lanjutkan.
Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum la tas'auna an-nasa bi amwalikum. Telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu tidak bisa meratai manusia dengan harta-hartamu. Ya. Walakin liyas'auhum minkum yabsutul wajhi wa husnul khuluq. Ya. Akan tetapi hendaklah kamu bermuka bermuka manis ya. Wa husnul khuluq, dan mempunyai perangai yang baik. Ya. Hadis ini memberikan gambaran kepada kita bahwa ya, kita tidak bisa menyamai diri kita dengan banyak orang dalam hal harta misalkan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah mengukur, sudah memberikan kadar rezeki, kadar harta yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ya, wali kitabihi wa ajalihi wa amalihi, ya, wa rizqihi dan seterusnya, au syaqiyun au sa'idun dan seterusnya. Bahwa kita semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu berupa rezeki yang Allah berikan, ya, kemudian amal yang Allah Subhanahu wa taala yang kita lakukan, kemudian syaqiyun au sa'idun, ya, bahagia sengsaranya itu sudah ada ketentuannya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada hal yang bisa kita berikan, bisa kita kemudian lakukan, walaupun harta kita tidak sama, derajat kita mungkin berbeda, jabatan kita mungkin berbeda, tapi ada hal yang sangat amat penting yang bisa kita lakukan. Apa itu? Mempunyai perangai yang baik, ya, dan hendaklah bermanis muka, ya, maksudnya punya perangai yang baik lah begitu ya. Kemudian wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu mir'atu akhil mu'min. Ya, seorang mukmin adalah cerminan bagi saudaranya yang mukmin. Ya. Maksudnya adalah hendaklah seorang mukmin memandang saudara-saudaranya yang mukmin seperti dirinya sendiri, sebagaimana ia memandang cermin. Ya, tidak kelihatan melainkan dirinya. Ya, kita sebagai orang-orang yang beriman, ya, yang disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Hanya saja, ya, innamal mu'minuna, sesungguhnya bahwasannya ya orang-orang beriman itu ikhwatun, bersaudara. Apa yang menyebabkan persaudaraan itu? Yaitu kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut. Ya, dengan dua kalimat itu kita hidup, dan dengan dua kalimat itulah kita mati. Ya. Nah, maka fa'aslihu baina akhwaykum, ketika ada perselisihan, ketika ada persoalan-persoalan yang menjadikan gesekan-gesekan, ya, maka apa yang harus dilakukan? Fa'aslihu baina akhwaykum, ya, maka islah bainakum, ya, di antara kalian. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, la'allakum turhamun, agar supaya kalian mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian An Ibnu Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu alladhi yukhalitun nas wa yasbiru ala adahum. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mukmin yang bergaul dengan manusia dan sabar atas gangguan mereka lebih baik daripada yang tidak bergaul dengan manusia dan tidak sabar atas gangguan mereka. Ya. Maksudnya gimana? Apa pelajaran yang bisa kita dapatkan dari hadis ini? Ya, bahwa
ketika kita menjadi seorang manusia, ya, menjadi manusia kan terkadang tidak akan terlepas dari gangguan, dari godaan, dari hinaan, dari caci makian. Ya, kenapa seperti itu? Karena kita manusia. Ya, tidak ada manusia yang terlepas dari lisan manusia lainnya. Baik buruknya kita melakukan kebaikan, ya diomongi, ya digibahi. Berbuat baiknya saja di mata orang terkadang salah, apalagi berbuat salah. Ya. Akan tetapi sungguh pun begitu, ya, ketika kita diperlakukan tidak baik, tapi kita perlakukan orang tersebut dengan baik, itu lebih baik. Ya. Dan tidak semua bisa, ya, ketika orang melakukan tidak baik kepada kita, pengennya apa? Pengennya kita dibalas dendam, gitu kan? Ya. Kita dihina, pengennya menghina lagi, kita dicaci maki, kita caci maki lagi. Tapi ada orang yang mereka yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, karena apa? Karena yang diharapkan bukan lagi balasan dari manusia. Dia diperlakukan tidak baik, boleh jadi dia tidak diperlakukan dengan baik, akan tetapi dia tidak pernah membalas keburukan itu kepada orang yang melakukan keburukan terhadap dirinya. Nah, ini sudah tingkatan yang luar biasa, ya. Ada yang seperti itu tidak? Ya, susah sekali. Ya, susah sekali hari ini mencari orang yang mereka diperlakukan tidak baik tapi masih kemudian memperlakukan baik orang yang tidak berbuat baik kepadanya. Dan itu menjadi amalan yang lebih baik, dan bersabar atas gangguan mereka. Ya. Bahkan ada kalau tidak salah kisahnya Imam Abu Hanifah. Ya, kisahnya Imam Abu Hanifah, beliau selalu diganggu. Ya, selalu diganggu. Dia tetangganya kan berisik. Ketika dia sedang taklim, kemudian diberisikin oleh orang, ya. Dan itu dilakukan terus menerus, pada akhirnya Imam Abu Hanifah, ya, kemudian pada suatu hari kok orang itu tidak mengganggu lagi. Biasanya kan suka mengganggu ketika sedang taklim, ketika sedang belajar atau mengajar, kemudian orang ini nggak ganggu lagi, kemana ya kira-kira? Dicari tahu lah, ya, dicari tahu, oh ternyata sedang sakit. Akhirnya apa? Akhirnya Imam Abu Hanifah kemudian mencari orang tersebut, ya, ada kabar bahwa sedang sakit, ditengoklah, ya, dibawain berbagai makanan kayak seperti itu, ya. Kemudian apa? Orang tersebut merasa, loh, perasaan saya sering mengganggu dia, perasaan saya suka mengganggu Anda, kenapa Anda begitu baik dengan saya? Ya, akhirnya apa yang terjadi? Orang tersebut yang sering mengganggu Imam Abu Hanifah kemudian masuk ke dalam Islam. Nah, inilah cerminan akhlak seorang muslim, ya. Kemudian yang terakhir, An Ibni Mas'udin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Ini doa apa nih? Doa bercermin. Allahumma, ya Allah, kama hasanta, sebagaimana engkau telah baguskan khalqi, ya, jasadku, ya, kejadianku, maka apa? Fahasin, maka baguskan juga khuluqi, apa? Baguskanlah juga akhlakku, ya. Orang boleh kaya, orang boleh punya jabatan tinggi, akan tetapi yang paling hebat, yang paling dibanggakan, ya, yang menjadi kesenangan bagi semua orang adalah akhlak yang baik, ya. Mau sehebat apapun orang, mau sepintar apapun orang, tapi kalau dia tidak punya akhlak, maka nol, ya. Kenapa seperti itu? Kenapa seperti itu? Karena orang yang punya akhlak,
itu akan berbeda dengan yang hanya sebatas biasa-biasa saja, ya. Dia akan memberikan nilai atau memberikan nilai positif terhadap orang lain, ya. Nah, ini berkaitan dengan akhlak, ya, berkaitan dengan akhlak-akhlak yang baik, akhlak-akhlak yang terpuji kita sudah bahas, ya. Kemudian insyaallah pada kesempatan yang akan datang kita akan bahas mengenai bab ad-dzikru wad-du'a. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiqil aqwamit thoriq. Wallahu ya'khudhu bi aydina ila ma fihi khairul lil Islam wal muslimin. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi